terjadi sebuah peristiwa saat perang Hawazin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membagikan barang rampasan perang kepada kaum muhajirin dan orang-orang mu'allaf. Kaum Ansor marah karena tidak mendapat bagian apapun. Nabi pun dianggap berat sebelah, hanya memihak kepada kaumnya. Sa'ad bin Ubadah selaku orang Ansor menyampaikan aspirasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor marah kepada engkau karena engkau telah memberikan rampasan perang hanya kepada kaum muhajirin. Apa jawaban Rasulullah? Hai Sa'ad, dalam hal ini kamu memihak siapa? Sa'ad berkata, aku memihak kaumku ya Rasulullah. Rasulullah lantas meminta Sa'ad mengumpulkan orang-orang Ansor. Rasul berkata kepada kaum Ansor, wahai orang-orang Ansor, telah sampai kepadaku bahwa kalian marah. Bukankah aku telah datang kepada kalian saat berada dalam kesesatan, lalu Allah memberikan hidayah? Waktu itu kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan. Kalian saat itu dalam keadaan bermusuh-musuhan, Allah kemudian mempersatukan hatimu. Benarkah yang demikian, wahai kaum Ansor? Maka mereka serempak menjawab, benar, Allah dan Rasulnya yang memberi nikmat dan keutamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya berkata, wahai kaum Ansor, hendaklah kalian jawab dengan benar bahwa Rasul datang kepadamu sebagai orang yang tidak mendapat pertolongan, lalu kami tolong. Rasulullah datang sebagai orang yang diusir, lantas kamu lindungi. Rasul datang sebagai orang yang memerlukan bantuan, kemudian kamu bantu. Kemudian Rasulullah meneruskan perkataannya, wahai kaum Ansor, apakah kalian marah kepadaku hanya karena kenikmatan dunia? Padahal harta rampasan perang itu aku gunakan untuk melunakkan hati suatu kaum agar mereka masuk Islam. Sedangkan aku percayakan kepada kalian keislamanmu. Apakah kamu kaum Ansor tidak rela bila orang-orang muhajirin dan mu'alaf itu pergi membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang dengan membawa Rasulullah? Rasul melanjutkan sabdanya, demi zat yang menguasai diri Muhammad, jika tidaklah karena hijrah maka aku pasti menjadi orang Ansor. Andaikan orang-orang yang melewati satu bukit yang dilalui orang-orang Ansor, pasti aku akan melewati bukit itu. Ya Allah, sayangilah kaum Ansor, putra-putra mereka serta cucu mereka. Kaum Ansor menangis mendengar jawaban dan wejangan penuh kasih sayang dari Rasulullah itu. Mereka kemudian berkata, kami ridho dan senang membawa Rasulullah sebagai bagian yang kami peroleh. Saudaraku sekalian, kisah di zaman Rasulullah itu memberikan pelajaran sangat bermakna. Dalam perjuangan Islam sering berhadapan dengan godaan-godaan duniawi. Dalam perang Uhud misalnya, karena ghanimah dan ketidaktaatan kepada Rasulullah, umat Islam jatuh dalam kekalahan. Padahal di perang Badar 1 tahun sebelumnya meraih kemenangan
karena umat taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta memiliki jiwa jihad fi sabilillah. Saudaraku, sejarah sering menunjukkan bahwa umat dan para tokohnya berselisih karena rebutan kepentingan duniawi yang mengalahkan ruh jihad dan ruh dakwah. Maka para pemimpin dan umat mesti memilih mana yang paling berharga dalam perjuangan. Disinilah pentingnya merenungkan kisah Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta mereka menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu telah melewati batas. Surat Al-Kahfi ayat 28.